Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, pada hari ini 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin periode 5 tahun ke depan. Dan pada siang hari ini sudah dilakukan proses penghitungan suara oleh beberapa TPS yang sudah melaksanakan pemungutan suara sejak tadi pagi. Bahkan di daerah tepatnya di Kabupaten Waikanan ini sudah ada salah satu TPS yang melakukan penghitungan suara, dimulai dengan penghitungan suara dari calon presiden dan juga calon wakil presiden Republik Indonesia. Ya, bisa kita lihat ini merupakan prosesi penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia KPPS di salah satu TPS tepatnya di Kabupaten Waikanan. Tiga, dua, 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 dua. Para tua. Besar semua ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2,
Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. 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 Nomor 1. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Tidak sah. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1.
Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. 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 Ngopi. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Dua. Satu. 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 Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Tiga. Dua. Dua. Tiga. Satu. Dua. Dua. Nomor 2. Dua. Tiga. Dua. 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 Dua.
Satu, dua, 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 tiga, satu, satu, tiga, satu, dua, 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 tiga, dua, 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 tiga, tiga lubang tidak sah. Satu, tiga, dua, 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 tiga,
Roro unggul. Ikut lari. Ada titik 4 nggak di situ? Coba lihat. Berarti ke sini baru turun. Turun. Iya betul. Kopi. Kopi pahit, kopi panas, es dingin, es panas. Kopi, bro. Langsung anak-anak dulu. CPNS sama perguruan tinggi. Ini kan? Guru? 9. Guru apa ini? Kapital. Guru gede semua ya? Iya. Guru gede Lampung. Cukup gede-gede, nggak cukup nih, Bu. Nah, cukup nih. Cukup. Dia itu bilang di Lampung itu. Jadi udah bisa semua, harus gede semua. Gede semua ya? Guru besar semua. Boleh kunjungan terus. Menang kelima.
Lumayan kalau bisa itu Pak. Enak kan itu cocok. Nah, gorong dulu. Dulu bos. Proses melakukan tumben ya nggak sepatu ya Ali ya. Wow. Hari ulang tahun jadi nih Pak De. Langsung nggak nih. Put gue pancing. Gayanya ngantuk-ngantuk ini. Padahal pikirannya nggak ini kolam gitu. Ngerti ya dulu. Jauh lah. 3 kali lipat. Lawan 49. Satu. Dua. Satu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor 3, nomor 1, nomor 2, 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 nomor 1, nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 2,
Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Tidak sah. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Ya, Tribuners, baru saja kita saksikan proses penghitungan suara yang dilakukan di TPS Sepangjaya, Bandar Lampung, di mana kita bisa lihat bahwasannya paslon nomor urut 02, yakni Prabowo dan juga Gibran, unggul dibandingkan dengan kedua paslon lainnya. Sementara itu, Tribuners, di Kabupaten Waikanan ini ada 2 TPS yang sudah melakukan proses penghitungan suara. Ya, 2 TPS yang ada di Kabupaten Waikanan, di mana ini pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2 unggul. 2 TPS tersebut yakni TPS 01 Kampung Tiuh Balak dan juga TPS 05 Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Pantauan dari Tribun Lampung di TPS 01 Kampung Tiuh Balak, jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan yakni sebanyak 198 orang dengan 3 surat suara yang tidak sah. Sementara itu, Tribuners, untuk hasil dari perolehan suara yang tadi sudah dihitung, pasangan calon nomor urut 01 yakni Anies dan juga Caimin memperoleh sebanyak 40 suara. Paslon 02 Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 142 suara. Lalu untuk paslon 03 yakni Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak
13 suara. Hal serupa juga terlihat di TPS 05 Kampung Tiubalak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Terlihat pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Imin ini memperoleh sebanyak 33 suara. Paslon 02 Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 135 suara. Dan untuk paslon 03 yakni Ganjar Mahfud memperoleh sebanyak 17 suara. Pantauan Tribun Lampung pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah saksi, PTPS dan juga petugas KPPS masih melakukan persiapan untuk penghitungan surat suara dari DPR RI, DPRD, Kabupaten ataupun Kota dan juga DPD RI. Dua. Baradatu. Besar semua ya. Tiga. Dua. Satu. Dua. Baradatu. Besar semua ya. Roro unggul.
Ya, Tribunas, tadi kita sudah menyaksikan bersama proses penghitungan suara di beberapa TPS yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pengamat politik dari Universitas Lampung, yakni Bang Roby Cahyadi, yang akan berbincang mengenai proses penghitungan suara yang dilakukan pada hari ini usai seluruh masyarakat Indonesia ini menggunakan hak suaranya. Halo, selamat sore Bang Roby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang Bang kita bisa berjumpa kembali ya, tapi kali ini dengan topik yang sedikit Alhamdulillah. berbeda ini Bang. Ya, nggak apa-apa. Iya, Bang Alhamdulillah. Roby gimana hari ini sudah menggunakan hak suaranya Bang? Sudah tadi jam berapa tadi? Jam 9 sudah ini buktinya. Oke, iya. Nah Bang Roby, ini kan ternyata proses penghitungan suara ini sudah dilakukan ya Bang di beberapa TPS dan salah satunya ada Ya. di TPS Sepanjaya di Kota Bandar Lampung dan juga 2 TPS yang ada di Waikanan, Kabupaten Waikanan. Nah ini kebetulan di 3 TPS ini ternyata pada saat proses penghitungan suara untuk Capres dan juga Cawapres, nomor urut 02 ini unggul Bang. Nah ini kan bisa dibilang seperti sesuai beberapa prediksi ya, yang kalau misalkan kita lihat di beberapa berita ini kan sudah ada prediksi-prediksi. Nah kalau dari Bang Roby sendiri bagaimana Bang tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi kan sampel TPS-nya kan baru 3. Iya Jadi itu betul belum sekali. bisa menggambarkan secara keseluruhan bahwa pemenangnya adalah calon tertentu ya. Mm-mm. Mungkin pada saat ini pasangan 02 unggul di beberapa titik, tetapi kita harus lihat juga di TPS-TPS yang lain yang masih dalam proses perhitungan suara. Jadi masih ada kemungkinan pasangan 01 dan 03 juga mungkin akan menyusul atau mungkin akan berbalik unggul. Karena di dalam beberapa kan banyak ya, banyak juga beberapa apa namanya lembaga survei yang sudah Mm-mm. melakukan exit polling atau survei-survei sebelumnya memang rata-rata mereka memberikan hasil bahwa pasangan 02 unggul dibanding pasangan yang lain. Nah, tetapi itu kan hanya sebagian gambaran kecil saja, bukan Mm-mm. gambaran umum ya, gambaran umum dari proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Jadi mungkin agak sedikit bersabar untuk Menyimpulkan. Mm-mm. mengklaim ya, Iya. mengklaim Mm-mm. atau mengklaim atau menyatakan bahwa eh, salah satu pasangan kandidat menang itu mungkin masih terlalu dini ya, untuk saat ini masih terlalu dini. Dan juga di beberapa tim Mm-mm. pemenangan calon presiden baik dari kubu 01, 02, 03 juga belum mengklaim atau belum menyatakan sikap bahwa mereka mereka menang. Itu belum ada. Jadi mereka pun masih berupaya untuk mengawal dan juga mengecek atau coba mengkonfirm kembali seberapa besar perolehan suara mereka di masing-masing TPS. Karena di masing-masing TPS tentu ada saksi dari setiap pasangan calon dan juga ada beberapa lembaga independen yang juga mengamati. Oke. Begitu. Nah, Bang Ya. Roby, selain itu ya Bang Roby, terkait dengan pemilu ini kan memang pemilu di tahun 2024 ini banyak sekali istilahnya apa ya, keseruannya lah, banyak hal-hal menarik yang bisa kita ungkap. Dan salah satunya ini terjadi pada masa tenang kemarin, di mana Mm-mm. tiba-tiba saja pada saat hari tenang itu keluarlah salah satu tayangan di salah satu channel, ya itu bisa Oh, kita Dirty sebut Vote. ya salah satu Ya. tayangan di mana Ya. itu menghadirkan 3 ahli hukum tata negara kalau tidak salah Ya, ya Bang betul. Roby. Nah, Ya, apakah betul. dengan tayangan tersebut yang memang ini viral serta digadang-gadangkan oleh netizen khususnya masyarakat Indonesia ini apa ya bisa dibilang memberikan efek tertentu kepada mungkin salah satu paslon gitu Bang? Ya, ya, ya. Baik, ya itu memang sebuah tontonan yang menarik bagi orang yang mungkin tertarik ya untuk menonton The Food karena memang durasinya agak panjang itu sekitar 1 jam 20 menit dan tidak semua orang juga tertarik untuk menonton itu, hanya orang-orang yang mungkin memiliki kesadaran untuk menonton. Terkait pertanyaan tadi, memang sebenarnya apa yang diungkapkan dalam movies itu, dalam film itu, bahwa
itu sebenarnya adalah data-data yang sudah ada sebelumnya yang mereka akumulasikan. Jadi tiga ahli, ya, Mimitri Susanti dan teman-teman, tiga ahli itu hanya mengelaborasi atau mendeskripsikan data-data yang sudah ada sebelumnya. Dan sebenarnya bukan ditujukan kepada menyerang salah satu paslon saja sebenarnya. Jadi semuanya mungkin ada kaitannya juga dengan paslon-paslon yang lain. Cuma mungkin lebih banyak ya masyarakat awam menganggap bahwa itu serangan pada paslon tertentu. Terkait dengan apakah film itu akan merubah eh, peta perolehan suara atau peta pemilih untuk merubah pilihannya. Saya tidak terlalu yakin karena memang dalam kategorisasi pemilih itu kan banyak ya, Mbak, banyak faktor yang menyebabkan dia akan menentukan pilihan. Mungkin untuk orang-orang yang dengan pendidikan menengah ke atas, artinya orang yang sadar dan melek politik, literasi politiknya bagus, mungkin itu bisa menjadi referensi dia merubah atau memilih pasangan sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam film tersebut. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak terlalu suka dengan literasi politik seperti itu tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah punya pilihan politik sendiri yang berdasarkan dari pemahaman mereka tentang politik. Misalnya masyarakat-masyarakat yang jauh dari infrastruktur telekomunikasi atau tidak punya jaringan ya yang dia tidak bisa mengakses film tersebut, maka itu tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Robi, kalau kita tadi berbicara tentang isu nasional yang memang sudah viral di mana-mana ya Bang Robi, ini terkait dengan pemilu pada hari ini yang pada tadi pagi dari jam 7 sampai jam 12 ini kan masyarakat Indonesia khususnya di Lampung sendiri nyoblos menggunakan hak suaranya. Ternyata nih Bang Robi ada kejadian yang memang di luar dugaan di mana ada beberapa warga yang mereka ini sebenarnya terdaftar sebagai DPT, tapi kebetulan ini mereka tidak mendapatkan undangan pemberitahuan untuk datang ke TPS atau yang kita sebut biasanya C6 ya Bang Robi. Nah ternyata mereka ini ditolak oleh pihak TPS, tidak bisa menggunakan hak suaranya. Padahal kan kalau misalkan kita melihat esensinya sendiri, C6 ini kan hanya bersifat pemberitahuan. Sedangkan yang syarat mutlak kita bisa menggunakan hak suara ini kan terdaftar sebagai DPT. Nah kalau dari Bang Robi sendiri, melihat kasus seperti ini bagaimana Bang kira-kira Bang? Tanggapannya? Harusnya ya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, setiap warga negara itu berhak dan memiliki hak untuk menyalurkan hak politiknya, termasuk hak dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Jadi tidak ada alasan untuk ditolak ya. Kalau seperti yang Mbak tadi sampaikan kan itu kan hanya sebatas surat undangan. Jadi kalau tidak punya kertas surat undangan, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki KTP, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan domisili atau surat keterangan yang dianggap sah dalam peraturan perundangan, tentu saja petugas TPS atau yang petugas yang bertugas itu tidak berhak untuk menolak. Dan ini penduduk ini atau pemilih ini berhak untuk melaporkan ketidakadilan ini kepada pengawas pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara. Jadi kalau dia memiliki surat keterangan yang sah, baik itu bentuknya KTP maupun surat lain yang diakui oleh peraturan perundangan, tentu saja dia berhak untuk memilih, walaupun dia tidak mendapatkan undangan. Oke, jadi seharusnya dari pihak TPS sendiri ini tidak boleh ya kalau misalkan melarang warga, terutama kalau misalkan memang resmi terdaftar sebagai DPT seperti itu ya, Bang Robi. Betul. Kan juga sekarang ada juga akses ada webs untuk mengakses apakah namanya terdaftar atau tidak, kan ada di website yang disiapkan oleh KPU. Kalau memang namanya ada di situ tapi tidak diperbolehkan, ya bisa melapor dan bisa menggugat karena itu hak.
Oke, jadi memang ini kalau misalkan berdasarkan peraturan seharusnya boleh ya, walaupun nggak mendapatkan Boleh. C6 gitu ya, bisa tetap menyoblos gitu. Nah Bang Robi, Ya. ada hal yang cukup kurang mengenakan juga ini terjadi barusan beberapa jam ini pada saat proses pemungutan suara yang terjadi. Ini ternyata ada dugaan terkait dengan tindak apa ya, bisa dikatakan tindak kecurangan atau terdapat dugaan beberapa kecurangan ini terjadi di beberapa TPS yang ada di Lampung. Salah satunya Oh ini ya. ada surat suara yang katanya sudah tercoblos sampai 200 lembar surat suara. Nah Bang Robi, apakah Oh. hal tersebut ini membuktikan prediksi banyak kalangan tentang pemilu kali ini Bang Robi? Karena kan Ya. kalau misalkan kita melihat beberapa pemberitaan, banyak juga nih yang sudah bilang atau beropini dan juga memprediksi akan terjadi hal-hal seperti ini gitu Bang Robi. Ya. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya, Mbak. Dan juga dalam konteks pemilihan umum, memang ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Berdasarkan apa yang sudah diteliti dan juga sudah diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, sejak era pemilu 2009 sampai dengan saat ini, Bawaslu itu mengeluarkan apa yang namanya disebut sebagai indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu itu ada beberapa faktor. Yang paling yang mungkin yang harus digarisbawahi adalah pertama adalah netralitas dari penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Terus yang kedua adalah bagaimana peserta pemilu, baik itu mungkin capres maupun anggota legislatif yang bertarung itu berbuat curang atau tidak. Yang ketiga adalah apakah pemilih itu mendapatkan suara bisa menghantarkan surat suaranya dengan baik, tidak diintimidasi, tidak dihalang-halangi dan lain sebagainya. Kalau temuan tadi yang dikatakan oleh Mbak bahwa ada beberapa TPS yang eh, bisa melakukan kecurangan, ya, dan buktinya ada dan indikasinya ada, apalagi ada 200 surat suara yang sudah tercoblos duluan, itu pidana pemilu, bisa Oke. disebut sebagai pidana pemilu, ya. Dan yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara di TPS tersebut, ya. Jadi penyelenggara di TPS tersebut, dan tentu saja masyarakat sipil, baik itu saksi, para saksi yang berada di TPS maupun masyarakat lain yang mengawasi itu tentu saja bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Oke. disertai dengan beberapa alat bukti, baik itu mungkin dokumen atau foto atau video atau pernyataan dari beberapa saksi. Dan itu kalau itu terbukti curang, itu bisa hukumannya sesuai dengan peraturan perundangan nomor 7 tahun 2017, itu hukumannya bisa pidana. Dan petugas-petugas itu pun akan dipenjara, termasuk juga supervisornya atau penyelenggara di atasnya, kalau memang itu terbukti curang. Kawal terus pemilunya. Oke, jadi kalau misalkan sampai terbukti curang, ya pihak-pihak yang bertanggung jawab yang sudah disebutkan oleh Bang Robi ini ya harus Ya, benar-benar bertanggung jawab atas kejadian tersebut. betul. Seperti itu ya Bang Robi. Bisa Nah, sampai dipidana, bisa sampai bisa dipidana sampai penjara. dipidana. Wah, baik. Ya, Nah, bisa sampai dipidana penjara. nah Bang Robi, ini terkait dengan penghitungan suara, ini kan belum ada hasil resmi yang memang kita masih menunggu juga ini dari KPU, mungkin nanti malam atau nanti sore yang kita nggak tahu ini kapan Ya. hasil suara resminya akan keluar. Menurut dari sudut pandang politik nih Bang Robi, kira-kira kemungkinan untuk 2 putaran itu apa mungkin Bang Robi? Ya, segala kemungkinan mungkin, ya. Jadi satu putaran 50% kemungkinannya secara statistik politik, 2 putaran juga 50% kemungkinannya Oke. secara statistik politik. Tapi kalau dilihat dari, misalnya saya sekarang membaca ya, ini info yang berasal dari Kawal Pemilu ya, website Kawal Pemilu itu ternyata baru 7% suara yang masuk, dan untuk sementara pasangan 02 unggul sedikit dari 01 dan 03 tertinggal. Nah, ini kan baru data sementara, tetapi mungkin saja setelah banyak beberapa informasi yang masuk mungkin nanti sekitar jam 4 atau jam 5, perubahan itu bisa bisa saja berubah. Misalnya 01 lebih unggul dari 02 atau 03 lebih unggul dari 01 dan 02, itu mungkin saja. Tetapi tentu saja ini kan prediksi, ya. Prediksi semua orang bisa memprediksi.
Tapi hasil akhir dari perhitungan rekapitulasi ini ada di KPU. Tapi tidak semerta-merta KPU RI atau KPU itu menjadi apa namanya, penguasa tunggal ya, atau bisa dia artinya dia patokannya memang patokan suara perhitungan akhirnya ada di KPU, tetapi KPU pun harus dikawal, harus diperhatikan, harus ada data pembanding. Nah, data pembandingnya dari mana? Ya bisa saja dari rekapitulasi yang direkap oleh masing-masing pasangan paslon atau yang direkap oleh masing-masing partai politik. Mereka kan punya saksi, mereka punya ahli, mereka punya lembaga-lembaga yang melihat apakah pemilu ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau misalnya hasil rekapitulasi dari paslon 01, 02, 03 dan beberapa saksi yang lain itu sama atau pas dengan hasil rekapitulasi KPU, berarti KPU benar. Tapi kalau misalnya rekapitulasi mereka itu berbeda dengan rekapitulasi KPU, berarti ada yang salah. Apakah yang salah adalah rekapitulasi paslon atau yang salah adalah rekapitulasi KPU. Dan kejadian-kejadian kecurangan seperti yang tadi Mbak katakan tadi, yang ada 200 surat suara yang sudah dicukupan ya, yang tadi di beberapa daerah tadi, itu ada kemungkinan terjadi juga di tempat-tempat lain, karena memang saat ini 3 calon yang bertarung dalam pemilihan presiden itu membawa kubu masing-masing, membawa partai politik masing-masing, dan juga kita juga sadari secara bersama-sama bahwa ketiga pasangan calon ini benar-benar fresh, artinya tidak ada petahana di sini ya, benar-benar fresh. Jadi artinya tiga-tiganya punya peluang menang yang sama besar, dan ketiga-tiganya punya masa dengan jumlah masa yang juga sama-sama taklid. Ya. Taklid itu artinya memang betul-betul pendukung sejati, seperti itu. Oke, nah Bang Robi, ini kalau misalkan boleh tahu nih Bang Robi, terkait dengan 1 putaran dan juga 2 putaran, sebenarnya apa sih faktor selain faktor suara itu yang menjadi faktor akhirnya pemerintah ataupun KPU terutama ini memutuskan harus memungkinkan terjadinya putaran kedua gitu? Apa hal-hal yang bisa dikatakan faktor-faktor apa saja gitu Bang? Iya. Pertama, berdasarkan peraturan perundangan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kalau saya tidak salah di pasal 416 ya, ayat 1 dan seterusnya, itu memang syarat untuk 1 putaran itu pertama adalah salah satu pasangan calon atau salah satu calon itu wajib memiliki baran suara 50% lebih ya, 50% per 1 ya. Jadi artinya kalau jumlah DPT daftar pemilih tetap Indonesia itu sekitar 204.800.000, berarti minimal dia harus menang, salah satu pasangan calon itu harus menang sekitar angka 120.400.000. Tetapi syarat 50% plus 1 ini tidak serta-merta bisa menghasilkan 1 putaran, karena ada syarat yang lain. Oke, Ya. apa itu Bang? Syarat yang lain adalah kalau dia menang 50% plus 1 atau sekitar 120.400.000 lebih, dia harus tersebar di pasal berikutnya, dia harus tersebar di lebih dari 50% provinsi yang ada di Indonesia. Artinya kalau di Indonesia saat ini ada 38 provinsi, dia harus minimal menang di 20 provinsi. Ya, itu syarat yang kedua, harus menang di 20 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ada lagi syarat ketiga, syarat 1 putaran adalah di 20 provinsi tersebut yang dia menang itu harus punya sebaran sebesar 20% di setiap provinsinya. Jadi sebaran 20% itu artinya begini, misalnya di Lampung kan ada 15 kabupaten kota. Nah, dia harus minimal tersebar di 20% kabupaten kota yang ada di Lampung. Begitu. Ya, jadi syaratnya ada 3 itu. Jadi tidak agak sulit sebenarnya untuk 1 putaran dalam konteks ini. Kalau kita bicara 2014 dan 2019, karena pasangan calonnya hanya ada 2 saat itu, yaitu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka dia otomatis 1 putaran. Tapi kalau di
2024 ini dengan tiga syarat tersebut, ya, dengan tiga syarat tersebut, maka bisa saja salah satu pasangan calon, misalnya dia meraih suara 50% plus satu dari 240 juta DPT, DPT. tetapi dia tidak tersebar di 38 provinsi, ya tidak sah untuk satu putaran. Atau dia dapat 50% plus satu dan dia tersebar di 38 di 20 provinsi, ya, 50%-nya 20 provinsi, tetapi dia tidak sebarannya tidak 20% di setiap provinsi, ya juga tidak sah. Jadi ketiga syarat itu harus wajib dipenuhi sebagai syarat mutlak untuk satu putaran dalam kontestasi pemilihan presiden. Begitu. Oke. Nah, Bang Robi, menarik. Ini kan berarti untuk satu putaran sendiri syarat-syaratnya bisa dikatakan ini cukup sulit gitu ya. Mendengarnya Ya, saja ini sulit. cukup sulit. Nah, ada Apalagi tiga karena tadi faktor utama. ada tiga paslon yang tadi Bang Robi katakan. Apa sih Bang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika memang ini harus mengharuskan dua putaran, Bang? Kalau dari sisi politik, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu apa saja, Bang? Ya, kalau misalnya tidak memenuhi ketiga syarat tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 416 Ayat 1 dan seterusnya, maka tentu saja harus ada pemilihan presiden ya putaran kedua yang hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden yang memiliki suara terbesar. Ya, 01, 02, 03. Kalau misalnya suara terbesarnya misalnya adalah 01 dan 02, maka 01 dan 02 mengikuti kontestasi pemilihan ulang, atau 02 dan 03 bila 01 suaranya terkecil misalnya akan mengikuti kontestasi ulang. Demikian juga misalnya kalau bila 02 suaranya terkecil, maka 01 dan 03 akan ikut kontestasi ulang, pemilihan ulang. Jadi itu memang jadi ini kerja ekstra penyelenggara pemilu, bekerja ekstra KPU RI beserta jajarannya akan bekerja ekstra jika tidak syarat satu putaran tidak terpenuhi. Akan bekerja ekstra dan penentuan kapan waktu dan lain sebagainya jika nanti ada putaran kedua itu sepenuhnya ada di tangan KPU. Tetapi juga ini jadi lebih menarik juga nanti seandainya nanti tidak jadi satu putaran, ada putaran kedua, jadi lebih menarik kemana sisa suara pasangan yang kalah, apakah ke Iya, betul. kubu yang menang nomor satu atau kubu yang nomor dua, maksud saya juara Kedua. pertama dan juara keduanya, ya bukan pasangan nomor urutnya, tapi juara satunya atau juara duanya, karena yang suara terbesar nomor tiga itu otomatis akan gugur. Tapi juga di satu sisi akan ada budget yang dikeluarkan lebih lebih besar lagi, lebih banyak Iya, lagi, karena itu. tentu saja kalau putaran kedua itu akan ada kertas suara lagi, akan ada tinta suara lagi, akan ada apa namanya budget-budget atau dana yang dipersiapkan kepada penyelenggara pemilu, baik di tingkat TPS maupun di tingkat yang lain. Mungkin itu. Oke, baik. Bang Robi, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita Bang dalam perbincangan kali ini. Luar Ya, biasa baik. sekali nih ya. Seru sekali obrolan kita terkait dengan penghitungan Ya, suara. Karena kan ini menentukan masa depan Indonesia ya Bang, selama 5 tahun ke tentu, depan tentu saja. gitu. Baik Bang Robi, terima kasih banyak Bang Robi atas waktunya dan juga Sama-sama. informasinya. Sukses selalu untuk kegiatannya dan semoga kita bisa Amin. berjumpa di lain waktu. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Lampung, yakni Bang Robi Cahyadi, terkait dengan pemungutan atau proses penghitungan suara yang memang saat ini sudah dilakukan oleh berbagai TPS, tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga di seluruh Indonesia. Ya Tribuners, kita saksikan secara bersama seperti apa proses penghitungan suara yang dilakukan oleh beberapa TPS yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.
Liv ya. Nomor 2. Tidak sah. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Ya, Tribuners di TPS 007 Nomor 1. Palapa, Bandar Lampung, bisa kita saksikan hasil penghitungan suara sudah selesai. Dari sejumlah suara yang ada bisa kita lihat pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan unggul dari dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni nomor urut 2 Prabowo Subianto, sedangkan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Diketahui lokasi ini sendiri menjadi lokasi tempat mencoblos dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta suami yang merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN, dan juga anaknya yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Nasdem, yakni Rahmawati Herdian. Polos lagi. Ya, Tribuners di TPS 007 Nomor 1. Palapa, Bandar Lampung, bisa kita saksikan hasil penghitungan suara sudah selesai. Dari sejumlah suara yang ada bisa kita lihat pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan unggul dari dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni nomor urut 2 Prabowo Subianto, sedangkan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Diketahui lokasi ini sendiri menjadi lokasi tempat mencoblos dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta suami yang merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN, dan juga anaknya yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Nasdem, yakni Rahmawati Herdian. Polos lagi. Ya, Tribuners di TPS 007 Nomor 1. Palapa, Bandar Lampung, bisa kita saksikan hasil penghitungan suara sudah selesai. Dari sejumlah suara yang ada bisa kita lihat pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan unggul dari dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden lainnya,
yakni nomor 2 Prabowo Subianto, sedangkan nomor 3 Ganjar Pranowo. Diketahui lokasi ini sendiri menjadi lokasi tempat mencoblos dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana beserta suami yang merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN dan juga anaknya yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Nasdem yakni Rahmawati Herdian. Polos lagi. Ya, Tribuners di TPS 007 Ya, Tribuners, bisa kita lihat ini merupakan hasil dari penghitungan suara yang dilakukan di TPS 007 di Bandar Lampung, di mana ini merupakan TPS Herman HN dan juga Eva Duyana selaku Wali Kota Bandar Lampung. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di TPS 007 ini paslon nomor urut 01 untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Dari sejumlah suara yang ada bisa kita lihat pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan unggul dari dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni nomor 2 Prabowo Subianto, sedangkan nomor 3 Ganjar Pranowo. Diketahui lokasi ini sendiri menjadi lokasi tempat mencoblos dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana beserta suami yang merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN dan juga anaknya yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Nasdem yakni Rahmawati Herdian. Polos lagi. Ya, Tribuners di TPS 007 Nomor 1. Palapa Bandar Lampung bisa kita saksikan hasil penghitungan suara sudah selesai. Dari sejumlah suara yang ada bisa kita lihat pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan unggul dari dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni nomor 2 Prabowo Subianto, sedangkan nomor 3 Ganjar Pranowo. Diketahui lokasi ini sendiri menjadi lokasi tempat mencoblos dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana beserta suami yang merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN dan juga anaknya yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Nasdem yakni Rahmawati Herdian. Polos lagi. Ya, Tribuners di TPS 007 Nomor 1. Palapa Bandar Lampung bisa kita saksikan hasil penghitungan suara sudah selesai. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2.
Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ngopi. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Dua. Satu. 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 Dua. Dua. Satu. Dua. Nomor 6. Nomor 12. Nomor 9. Nomor 2. Polos lagi. Nomor 11. Polos lagi. Oh, 2 lubang. Kata ya. 12. Nomor 1. Nomor 10. Yang terakhir. Yang terakhir netral, polos. Gunakan oleh polos.
Berarti yang presiden tadi sudah saya bisa ketandatangani ya. Berarti totalnya 214. Ya, kalau 15 kita tetap. Ya. Berarti kita bisa tanda tangan ya. Oke. Nilainya belum turun.
Nah ini jatuh. Untuk perolehan suara nomor 1 50 suara, untuk perolehan nomor 2 2 suara, untuk perolehan suara nomor 3 7, nomor 4 7, nomor 5 2, nomor 6 9, nomor 7 9, nomor 8 11, nomor 9 5, nomor 10 1, nomor 11 1, nomor 12 31, nomor 13 1, nomor 14 15, nomor 15 kosong, nomor 16 1, nomor 17 4. Yang tidak sah 57.
Pertama, nomor 1 pasangan dari Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin mendapatkan suara 74. Kemudian partai nomor 2 pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran mendapatkan 145. Kemudian pasangan yang ketiga, ya, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud mendapatkan suara 27. Lagi beralih ke 225. Dibandingin 100 kan? Apa 50? 60. Pertama, nomor 1 pasangan dari Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin
mendapatkan suara 74. Kemudian partai nomor 2, pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran, mendapatkan 145. Kemudian pasangan yang ketiga, ya, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, mendapatkan suara 27. Baca. Dua. Terus namanya Satu. Tiga. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. 210, 20, 65% bawa. 225. Di barisnya 100 kan? Apa 50? 60. Pertama, nomor 1 pasangan dari 1, 3. 3. Metro Pak, Metro Lampung. 1. Masih unggul 0-2. 1. Di live update nih tadi. Di live update tadi. 2. Tapi dikirim aja. 2. Poin lewat video aja. 3. Gua megangin kayak gini. 2. 2. 2. Ini Kelurahan Metro Pak. 2. Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. 1. Alhamdulillah total. Pakai pensil dulu. Tadi kerja tulis di Wah benar. 106. Nomor 2. Sah untuk pasangan nomor urut 2. Surat kedua nomor 2. Cepat ya. Kayaknya mau cepet ini. Wah ini kedua. Ini Sah. 3. bayangin aja. Apa ini? 2. 3. 1.
Benar ya, saksi semuanya kata saksi oke. Angka 1 di angkanya, huruf angkanya. Angka 2. 3. 1. Set. 1 angka. Nah, ikutinnya saya. Kalau nggak cepat nggak bisa ikutin. 1 tangannya 1. Tuh yang bolong ya. 2 di angkanya. 1 ya, di bahunya, di bahu. 2 di tengah. 2 di angkanya. 3 di angkanya. Fokus 2 nggak apa-apa. 3 di leher. 1 di angka. 2 di tengah kepala. 1 di bahu. Banyakan apa? 1 kelihatan. 1 di angka. 2 1 di tangan. Udah lagi. 3 2 angka 3. 3. Kata yuk. Siang ngomong lagi. 1 2 Iyalah gua ini sih sebenarnya Gaspang. 2 1 Pot hari ini kata 2 1 Wah. 2 ini apa? DPD. Ini gila teh. Satu putaran ini mah.
Tiga. Tiga. Metro Lampung. Satu. Masih unggul 0-2. Satu. Satu. Dua. Dengar kalah. Dua. Tiga. Gue megangin kayak gini. Dua. 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 Ini Kelurahan Metro kan? Dua. Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Satu. Satu. Alhamdulillah total. Pakai PC dulu. Tadi kerja tulis di belakang. Gua benar. 100. Nomor 2. Kelurahan Metro, Kelurahan Metro. Ikut ini. Kabupaten Metro, Pak. Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro. Sah untuk pasangan nomor urut 2. Surat kedua nomor 2. Dua. Cepet ya. Kayaknya mau cepet ini. Wah, ini sir, Pak. Sir ini. Sah. 3. Goyangin aja. Cepet ini. 2. 3. 1. Benar ya? Saksi kemana kata saksi? Oke. Satu. Diangkanya duduk. Siapa yang nulis kan? Bentar, Pak. Angka 2. 2. 3. 1. Angka. Ikutin ya saya. Kalau gak cepat baru saya ikutin. 1. Tangannya 1. Tuh yang bolong ya. 2. Di angkanya. 1 ya, di bahunya, di bahu. 2 di tengah. 2. 2 di angkanya. 3 di angkanya. Fokus 2 nggak apa-apa saya. 3. IG2 tilu terangkan. Dua. TPU dengan jajan. Dua. 3. 1.
Dua. 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 Nunggu kelar aja kan tadi udah diarahin sih sama itu. Boleh mau Dua. Satu. Dua. Dua. Presiden. Bisa presiden di sana. Mau Ganjar. Tiga. Ini dua tilu. Terangkan. Dua. Orang dengan TPU orang depan dengan jajan. Dua. Dua. Tiga. Satu. Dua. Harusnya yang nanya ke lu tuh gua. Kalau gua ini nggak takut hitam. Gua hitam itu tetap keren. Dua. 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 Nunggu kelar aja kan tadi udah diarahin sih sama itu. Boleh mau Dua. Satu. Dua. Dua. Mana?
Presiden. Bisa presiden bisa. Mau Ganjar. Tiga. Ini dua tilu terangkan. Bola. Satu. Tiga. Tiga. Metro Pak, Metro Lampung. Satu. Masih unggul 0-2. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Capek gua megangin kayak gini. Dua. 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 Ini Kelurahan Metro Kak. Dua. Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Satu. Satu. Alhamdulillah total. Pakai pensil dulu. Jadi ini jadi tulis di bawah. Dua benar. 106. Nomor 2 Kelurahan Metro. Ikut ini. Kabupaten Metro Pak. Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro. Sah untuk pasangan nomor urut 2. Surat kedua nomor 2. Dua, cepet ya. Kayaknya mau cepet ini. Wah, ini sir dua. Sir ini. Sah. 3. Pegangin aja. Kok ini? 2. 3. 1. Benar ya, saksi benar kata saksi oke. Satu, angka 1, diangkanya diurut diangkanya. Yang nulis Pak. Bentar Pak. Angka 2, angka 2. 2. Tiga. Satu. Sip. 1, angka. Nah, ikutin ya saya. Kalau gak cepat, baru saya ikutin. 1, tangannya 1. Tuh yang bolong ya. 2, di angkanya. 1 ya, di bahunya, di bahu. 2 di tengah. 2. 2 di angkanya. 3 di angkanya. Fokus 2 nggak apa-apa saya. 3 di leher. 1 di angka. 2 di tengah kepala. 1 di bahu. 1 kelihatan. 1 di angka.
2 1 di tangan 3 kepala 2 angka 3 Tiga ya. 1 2 dihitung surat-surat juga 22 dilihat tangan-tangan saya 3 Gigi dua tilu terangkan TPU dengan jajan. Tiga. Satu. Harusnya yang nanya ke lu tuh gua. Kalau gua ini nggak takut hitam. Gua hitamnya tetap keren. Dua. Gua kelar aja kan tadi udah diarahin sih sama itu. Boleh mau Satu. Dua.
Presiden. Bisa presiden di sana. Mau Ganjar. Kak itu, ayo dia bagus. Semuanya udah Tiga. Ini dua tilu terangkan. Dua. Orang dengan TPU harus dengan jajan. Dua. Dua. Tiga. Satu. Harusnya yang nanya ke menutup gua. Kalau gua ini nggak takut hitam. Gua hitamnya tetap keren. Dua. 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 Lu kelar aja kan tadi udah diarahin sih sama itu. Boleh ngerokok dan Dua. Satu. Dua. Dua. Presiden. Bisa presiden di sana. Mau Ganjar. Kak
Kak itu, kayu dia bagus. Semuanya udah Tiga. Ini dua terangkan. Dua. Orang dengan TPU seperti yang jajan. Dua. Dua. Tiga. Satu. Satu. Tiga. Tiga. Metro Pak, Metro Lampung. Satu. Masih unggul 0-2. Satu. Satu. Dua. 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 Tiga. Sampai gua megangin kayak gini. Dua. 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 Ini Kelurahan Metro Kak. Dua. Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Satu. Satu. Alhamdulillah total. Pakai bensin dulu. Jadi ini jadi tulis di bawah. Dua benar. 106. Nomor 2. Ya baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan breaking news terkait dengan proses penghitungan suara di pemilu 2024 di beberapa TPS yang ada di Provinsi Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.